Menkumham Yasona Lauli menetapkan kebijakan pembebasan sekitar 30.000 narapidana tindak pidana umum demi mencegah virus corona di penjara. Dasar hukum pelepasan ini adalah peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Aturan itu hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana umum, bukan untuk koruptor, teroris, dan narapidana narkoba dengan masa tahanan lebih dari 5 tahun, serta tindakan melanggar hukum yang masuk kategori extraordinary crime. Namun Menkumham mulai mempertimbangkan agar narapidana dengan tindak pidana khusus mendapatkan pembebasan. Usulan ini sempat disampaikan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR melalui video conference. Kami sedang membuat semua exercise sekarang untuk merubah PP yang berkaitan dengan napi tipikor, napi teroris, napi narkoba. Ya, jadi itu tidak bisa kami lakukan. Narkoba yang kami keluarkan di permen itu adalah di bawah 5 tahun ke bawah yang tidak tunduk kepada PP 99. Jadi kalau kita mau, saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden di Ratas kemarin dengan izin dari beliau, makanya kami sekarang sedang mengeksersis dan menyiapkan ini, Pak. Ya, menyiapkan ini. Tentunya dengan ada juga prinsip kehati-hatian, tetapi yang pasti bahwa tadi sudah saya laporkan umur 60 tahun, umur sakit berkelanjutan, ini semua masuk dalam lansia, disabilitas, ini masuk semua dalam kriteria yang kita masukkan tanpa memandang. Sementara itu, Wadah Pegawai KPK menentang rencana pembebasan narapidana korupsi dengan alasan wabah corona. Wadah Pegawai KPK mengklaim masih banyak cara agar napi korupsi yang lansia tidak tertular COVID-19. Wadah Pegawai berpendapat pembebasan koruptor lansia dapat memperburuk citra penegakan hukum. Jangan sampai PP 99 tahun 2012 itu direvisi sehingga banyak dari napi tindak pidana korupsi yang bebas. Kenapa? Karena ini pertama akan menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan. Kemudian yang kedua, ini akan membuat tidak adanya efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani punya pendapat tersendiri terkait polemik rencana ikut dibebaskannya napi koruptor karena pandemi corona. Kasus-kasus korupsi itu merupakan kasus yang selalu mendapatkan sorotan masyarakat karena memang menyangkut kerugian keuangan negara. Ini juga harus kita perhatikan. Nah, saya tentu ingin agar ini tidak diambil secara cepat-cepat, ya, tetapi juga harus mendengarkan. Tetapi kita tidak boleh kemudian hanya terfokus pada satu sisi pandang, karena kebencian kita terhadap kasus korupsi, maka kemudian yang ada di dalam lapas yang terkait dengan kasus korupsi pun terdiskriminasi, tidak bisa Menurut rencana, Kemenkumham masih akan membahas kemungkinan revisi PP nomor 99 tahun 2012 atau mengkaji instrumen hukum lain melalui amnesti, gerasi, atau kepres. Akankah usulan pemerintah ini disetujui DPR sehingga beberapa napi lansia kasus korupsi akan bebas karena pandemi corona? Tim Liputan Kompas TV.